Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menyajikan sebuah partai yang sangat-sangat menarik. Ya, partai yang mempertemukan antara Garry Kasparov saat melawan komputer Deep Blue yang dapat memeriksa 200 juta kemungkinan gerakan dalam setiap detik. Dan hebohnya, partai ini berlangsung sangat singkat dengan hasil Kasparov tak berdaya menghadapi sang komputer Deep Blue. Kasparov secara tragis dipermalukan dalam partai mini dan dengan Deep Blue melakukan pengorbanan, dan sejak saat itu muncul kekhawatiran bahwa suatu saat nanti kekuatan komputer akan sangat sulit ditaklukkan, dan sekarang sudah terbukti. Oke, langsung saja kita lihat pertarungannya yang sangat-sangat mendebarkan ini, di mana Kasparov yang waktu itu sebagai juara dunia bermain seperti pecatur yang baru belajar catur. Deep Blue yang memegang putih memulai permainan dengan E4, dibalas Kasparov C6, ya, pertahanan karukan. Kemudian sang komputer melanjutkan D4. Deep Blue sangat berinisiatif menguasai pusat, dibuktikan dengan menempatkan dua pion pusatnya. Selanjutnya Kasparov D5 mengembangkan pusat, dibalas Deep Blue kuda C3 membackup pion D kali E4. Ya, pertukaran pertama dilanjutkan kuda pukul pion. Sampai saat ini terlihat putih masih memegang kendali atas pusat. Kuda D7, kuda G5 bertujuan untuk memantau titik sensitif pion F7. Langkah unik dari Deep Blue melangkahkan sebuah perwira secara berturut-turut dua kali. Sungguh aneh langkah ini, di mana hukum pembukaan biasanya menyarankan semua perwiranya untuk berkembang dulu. Kasparov merespon kuda G ke F6, dibalas gajah D3, E6 membuka jalur pengembangan gajah. Dilanjut Deep Blue mengembangkan kudanya ke F3. Nah, di posisi ini Kasparov membuat langkah blunder. Di posisi ini langkah alami dari hitam sebenarnya adalah pengembangan gajah ke E7 atau ke D6. Tapi di sini apa yang terjadi sobat semua? Kasparov membuat langkah blunder H6. Saya ingin tahu apakah sobat catur semua dapat melihat bagaimana komputer Deep Blue menghukum langkah ini. Kasparov mungkin berpikir bahwa Deep Blue akan memundurkan kudanya, dan ini adalah langkah biasa. Tapi bagi komputer, langkah terakhir Kasparov H6 merupakan celah blunder yang dapat dimanfaatkan, sehingga secara gagah berani kuda ini melakukan pengorbanan dengan memukul pion E6. Ini langkah yang mengejutkan dunia waktu itu yang memantau pertandingan. Kasparov runtuh setelah pengorbanan ini. Kasparov menggelengkan kepala dan tak percaya. Ia sadar telah berbuat blunder di sini karena varian ini telah ada dalam database Deep Blue. Langkah pion H6 ini telah membuat kelemahan di petak G6 yang kedepannya akan dimanfaatkan penyusupan oleh gajah putih. Di posisi ini apabila Kasparov memukul dengan pion, maka akan dibalas Deep Blue gajah G6 melakukan skak dan raja ke E7, maka gajah dan benteng hitam akan terkunci dari perkembangan. Sehingga di partai aslinya, di posisi ini Kasparov menjalankan menteri ke E7, melakukan pakuan ke kuda dan raja. Deep Blue membalas rokade. Di posisi ini tidak boleh menteri memukul kuda karena akan disambut benteng E1. Karena itulah Kasparov melanjutkan dengan memukul memakai pion, dan ini membuat lemah petak G6, dan segera Deep Blue memanfaatkannya dengan menempatkan gajahnya di sana. Skak. Meskipun putih kalah material dengan pengorbanan kuda tadi, tapi membuat posisi hitam menjadi berantakan dan rajanya terdampar di tengah. Kita lihat posisi gajah dan benteng hitam menjadi macet dan sulit berkembang. Raja ke D8 dan gajah ke F4. Gajah ini berkembang dengan sangat baik, membatasi gerak lari raja hitam. Hitam membalas B5. Hitam dipaksa mengembangkan biji-bijinya secara darurat, walaupun hanya sekedar mengembangkan gajahnya. Langkah ini sebenarnya sangat beresiko, membuat sayap raja menjadi terbuka untuk serangan putih seperti dorongan pion A4 atau C4. Oke, putih melanjutkan A4, dan benar saja ini langkah pilihan dari Deep Blue
dan kemanapun Raja Hitam pergi akan segera dicegat oleh perwira putih. Kita lihat strategi Deep Blue mengembangkan benteng sekaligus merobek dan merusak struktur pion hitam. Raja Hitam dicegat dari dua sisi, dari sayap Raja dan sayap Menteri. Hitam melanjutkan gajah B7 dan putih benteng E1. Serangan dari berbagai sisi perwira putih dengan rencana menyerang pion lemah E6 dengan rencana selanjutnya menggeser gajahnya. Kuda D5 menyerang gajah. Setelah Deep Blue memundurkan gajahnya ke G3, Kasparov menggeser rajanya ke C8. Raja Hitam ini menghindar dari diagonal ini. Raja ini terdampar di tengah dan tidak memiliki koordinasi. Tampaknya Kasparov ingin menyelamatkan rajanya ke sisi sayap Menteri. A kali B5 sangat jelas dengan ide membongkar sayap Menteri, mengaktifkan bentengnya. C kali B5 dan Menteri ke D3. Deep Blue membawa menterinya masuk ke dalam serangan dengan memanfaatkan tekanan ke pion B5. Di sini Kasparov sudah tahu bahwa ia akan runtuh. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan berubah menjadi wajah yang lucu. Hitam gajah C6. Gajah hitam datang melindungi, tapi di sini lagi-lagi putih memainkan langkah yang kuat. Gajah F5, langkah brilian dari sang komputer Deep Blue. Inilah langkah ide awal tadi yang sempat tertahankan, dan sekarang putih memiliki tempo untuk itu. Bersama benteng, gajah ini menekan pion lemah E6. Tampaknya hitam tidak memiliki langkah bagus untuk melindungi pion tersebut. Semua taktik mengalir enak bagi Deep Blue. Semua bagian berpartisipasi dalam penyerangan. Di sini Kasparov melanjutkan E kali F5. Terpaksa Kasparov mengorbankan menterinya karena tidak memiliki langkah bagus lainnya. Apabila hitam ngotot ingin mempertahankan menterinya, maka posisinya akan hancur berantakan. Deep Blue dengan senang hati memakan menteri hitam ini, dan gajah mengambil, dan Deep Blue kembali membuat langkah yang menghancurkan C4. Dan setelah Deep Blue membuat langkah ini, Kasparov menyatakan menyerah. Kasparov mengajak berjabat tangan dan segera bergegas menjauh dari meja pertandingan. Sangat sulit untuk mempertahankan posisi hitam ini. Apabila partai dilanjutkan misalnya B kali C4, maka menteri makan pion, mengancam gajah. Menteri hitam menerobos ke pertahanan hitam dan akan sulit dibendung. Setelah itu ada pendukung yang kuat dari diagonal gajahnya dan juga dari bentengnya. Putih juga memiliki daya dobrak yang kuat dengan kuda ke E5. Partai yang sungguh-sungguh amazing, luar biasa dari komputer Deep Blue yang seakan-akan membuat permainan Kasparov seperti orang yang baru belajar main catur. Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah menteri ke A8. Apabila benteng kali G2, maka gajah ke G3, raja G1 dan menteri ke A1, skakmat. Atau benteng ke B7, maka putih akan membalas benteng G7, raja kali H2 dan menteri ke H8, skakmat. Atau apabila benteng ke G4 melakukan skak, maka benteng pukul benteng, raja kali gajah dan menteri ke G2, skakmat. Oke, berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru, silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.